Jika memilih beternak ayam kampung secara mandiri, maka semuanya akan dikerjakan secara sendiri, mulai dari pengadaan bibit, pembelian pakan, perawatan, dan mencetak bibit baru, kemudian memasarkan ayamnya, semuanya dilakukan secara mandiri. Halo, jumpa lagi di Oncu Farm. Kali ini kita kembali berbagi tentang peternakan ayam kampung. Untuk video kali ini saya akan berbagi tips atau cara beternak ayam kampung secara mandiri. Di sini saya sudah merangkum ada 7 langkah atau 7 cara yang harus dikuasai oleh peternak pemula. Adapun langkah pertama ketika kita akan memulai beternak ayam kampung secara mandiri adalah menentukan jenis ayamnya dulu. Kita menentukan bibitnya dulu, mau beternak ayam apa? Apakah ayam kampung asli atau ayam kampung chopper, ayam KUB, atau ayam yang lainnya. Karena sudah banyak sekali jenis-jenis ayam kampung, jadi kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau untuk ayam pedaging misalnya kita bisa memilih ayam chopper, dan untuk ayam petelurnya misalnya kita bisa memilih ayam KUB. Ini adalah langkah pertama yang harus kita tentukan pada awal memulai usaha peternakan ayam kampung secara mandiri. Kemudian langkah kedua adalah mencari lokasi yang tepat untuk peternakan ayam. Sebaiknya kita memilih lokasi yang memiliki akses untuk air bersih, ada aliran listriknya, serta jauh dari permukiman. Karena kalau terlalu dekat dengan permukiman, dikhawatirkan nanti ada tetangga atau orang lain yang terganggu dengan peternakan kita. Ketersediaan aliran listrik dan air bersih ini sangat penting artinya dalam pengembangan usaha ayam kita. Karena setiap hari kita butuh air yang banyak untuk membersihkan kandang dan juga untuk memberi minum ke ayam-ayam yang diternak. Selanjutnya listrik juga sangat dibutuhkan oleh ternak kita. Biasanya untuk malam hari harus dikasih penerangan, selain untuk memberi penghangat kepada ayam-ayam juga untuk menghindari ayam agar tidak diserang oleh predator. Adapun langkah yang ketiga adalah mempersiapkan tempat untuk peternakan ayam. Jadi setelah kita memiliki lokasi yang akan kita jadikan tempat peternakan, barulah kita mulai dengan membangun kandang di dalam lahan tersebut. Kita harus mempersiapkan beberapa jenis kandang. Ada kandang untuk pembesarannya, kemudian juga ada kandang untuk karantina ayam yang sakit, kemudian harus ada juga kandang yang khusus untuk pemeliharaan ayam yang masih kecil. Tempat penampungan ayam ini harus kita perhatikan betul, jangan sampai kehujanan dan juga jangan sampai kepanasan. Kita harus membuat kandang yang baik dan nyaman ditempati oleh ayam-ayam yang dipelihara. Harus memperhatikan kandang tersebut memiliki ventilasi yang cukup dan juga tidak tergenang oleh air hujan ketika musim hujan. Selanjutnya langkah yang keempat adalah menyediakan pakan yang bergizi untuk ayam yang dipelihara. Kita bisa memanfaatkan pakan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya banyak bahan makanan dari dedak, kita bisa menggunakan dedak. Kalau banyak jagung, kita juga bisa mengoplos dengan jagung. Kalaupun tidak ada, kita bisa menanam sendiri dari sayur-sayuran atau tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh ayam. Dengan menyediakan pakan yang cukup dan bergizi, ayam-ayam akan tumbuh sehat dan akan menghasilkan telur-telur yang banyak dan berkualitas. Kemudian langkah yang kelima, melakukan perawatan ayam secara rutin. Misalnya dengan membersihkan kandang setiap hari, kemudian juga melakukan penyemprotan di lantai-lantai kandang, kemudian di seluruh lokasi peternakan untuk menghindari terjadinya serangan virus terhadap ayam yang kita pelihara. Selain itu, kita juga harus rutin memberikan pasokan obat-obatan, bisa melalui minuman ataupun melalui pakan ransum yang kita berikan setiap hari, supaya mereka tetap sehat, terutama di musim pancaroba, yaitu perubahan antara panas dan dingin atau antara musim hujan dan panas. Karena ini adalah musim-musim yang rentan terjadi penyakit pada ternak ayam yang kita pelihara. Kita juga bisa menyiapkan obat herbalnya yang kita racik dari bahan-bahan herbal seperti bawang, temulawak, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami ini, ayamnya pun akan mendapatkan daging yang enak gitu, daging yang gurih, dan ini sangat disukai oleh pembeli. Kemudian langkah yang keenam, belajar mencetak DOC sendiri. Karena yang namanya peternakan mandiri semuanya dikerjakan sendiri, mulai dari perawatannya, mendapatkan pakannya, dan juga mendapatkan bibitnya. Kita harus bisa bekerja sendiri, bisa menghasilkan bibit sendiri. Nah, dari sini kita harus belajar mencetak DOC sendiri dengan menggunakan mesin tetas kalau mau lebih efektif.
kalaupun belum ada mesin tetasnya, kita tetap bisa mendapatkan DOC melalui penetasan secara manual dengan mengeramkan telurnya kepada induk-induk ayam yang kita miliki. Tapi untuk lebih efektifnya, lebih baik membuat mesin tetas sendiri agar hasilnya lebih banyak dan angka keberhasilannya lebih tinggi. Dengan memiliki kemampuan mencetak DOC sendiri, kita otomatis sudah menghemat pengeluaran untuk pembelian bibit, karena kita tidak perlu lagi membayar untuk bibit, tapi kita bisa membibitkan sendiri dari telur yang kita tetaskan sendiri. Kemudian langkah yang ketujuh adalah promosi, karena akhir dari peternakan ayam ini adalah mencari keuntungan. Jadi untuk mendapat keuntungan, kita harus rajin-rajin mempromosikan peternakan yang kita kelola. Bisa dari mempromosikan kepada teman, kepada tetangga, dan juga bisa menggunakan media sosial untuk promosi ayam atau telur yang kita miliki. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan pelanggan yang loyal nantinya, asalkan kita mampu menjaga kualitas dari telur dan daging yang kita hasilkan dari kandang ayam kita. Ini adalah beberapa tips atau langkah yang harus dikuasai oleh pemula dalam menjalankan usaha peternakan ayam kampung secara mandiri, karena kita tidak bergabung dengan perusahaan atau tidak bermitra dengan orang lain. Jadi semuanya harus bisa kita kuasai dengan baik, mulai dari pencetakan DOC-nya tadi, perawatannya, hingga penjualannya. Kita harus bisa menguasai semuanya. Jika itu bisa dilakukan, maka itu adalah pertanda bahwa peternakan ayam teman-teman akan berhasil. Selain itu, tentunya teman-teman juga tetap harus selalu mengupdate ilmu ya, mengupdate kemampuan dalam peternakan ayam. Oke, demikian 7 langkah sederhana dalam mengelola peternakan ayam kampung secara mandiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.